Pameran lukisan, seni rupa, konser, bahkan kegiatan-kegiatan sosial diadakan di sini. Dan apabila tempat seperti ini hilang, itu adalah kerugian yang sangat besar. Halo, jumpa lagi di episode Apa Kabar Bali, dan episode kali ini kita berbicara tentang industri kreatif dan kreatif hub yang ada di Denpasar, salah satunya di sini. Mungkin kita kilas balik sedikit, tahun 2008 itu di Bali sendiri sudah dimulai gerakan untuk menghidupkan industri kreatif sebagai industri tulang punggung selain industri pariwisata. Dan salah satu tempat yang eksis di Bali dan di Denpasar khususnya adalah Rumah Sanur. Rumah Sanur ini adalah menjadi, dari awalnya berdiri sudah menjadi sejarah bagaimana banyak sekali kegiatan-kegiatan kreatif, entah itu pameran lukisan, seni rupa, konser, bahkan kegiatan-kegiatan sosial diadakan di sini. Dan di era pandemi ini, pandemi bisa dibilang meluluhlantakkan semua perekonomian, entah itu pariwisata termasuk industri kreatif. Kita akan bincang-bincang dengan Bli Rudolf Detu. Kita akan bincang-bincang dengan beliau tentang bagaimana kondisi Rumah Sanur di era pandemi sekarang. Apa kabar, Bli Detu? Terima kasih, Robi. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih Apa Kabar Bali sudah mengundang saya. Dan kayak memang pas yang kayak gini belum banyak yang ngobrol sama kita tentang gimana sih sebenarnya Rumah Sanur menghadapi pandemi, terus pra, sedang, dan pasca seperti itu. Jujurnya kami seperti juga banyak entitas-entitas lain ya, institusi-institusi lain, kami juga kelimpungan sekali. Terutama Rumah Sanur posisinya ketika bukan cuman, kan kami kreatif hub nih, di balik itu ada juga orang yang sangat berpengaruh di belakang Rumah Sanur, yaitu yang punya ide membangun Rumah Sanur itu. Jadi beberapa bulan Maret, sedikit sebelum pandemi mulai gitu, kita kehilangan sosok Ayib, orang yang betul-betul ini adalah bayinya dia ya. Dia kemudian meninggal dunia secara mendadak. Belum lewat kita dari sedih itu, tiba-tiba pandemi juga datang. Jadi bencana ganda yang mesti kita hadapin. Wah, ini beruntun ya? Ya beruntun banget, dan kita benar-benar kelimpungan gitu. Hidupnya Rumah Sanur kan salah satunya adalah dari mengumpulkan konsentrasi massa ya. Iya. Jadi mengumpulkan Event ya? Ya, event, mengumpulkan orang banyak. Sementara COVID-19 ini melarang sama sekali, harus physical distancing. Iya. Itu yang bikin kita sulit sekali. Cuman kemudian yang namanya manusia, kita kan berevolusi dengan kemampuan beradaptasi kita, seharusnya bisa melawan ini gitu. Iya. Jadi untuk sekarang ini kami harus, suka nggak suka, kami harus meliburkan sebagian dari pegawai kami. Tapi yang saya lihat, walaupun Rumah Sanur sebagai ruang publik dan ruang event ya, ini tutup, tapi justru di pandemi ini dimanfaatkan sebagai tempat untuk distribusi sembako, tempat orang-orang yang ingin berdonasi berkumpul. Jadi walaupun secara fungsi dari Rumah Sanur untuk untuk membangun entrepreneurship di dunia industri kreatif, tapi begitu di pandemi justru dipakai untuk kegiatan sosial. Ya itu terjadinya juga nggak tuh sengaja ya. Kami kan memang justru yang tidak kami sadari adalah ternyata banyak orang-orang yang ngerasa sudah dekat dengan Rumah Sanur, karena ini adalah cultural hub juga kan. Juga tempat orang-orang bertemu dari berbagai macam latar belakang. Ketika mereka tahu bahwa Rumah Sanur operasional tutup sementara, ada hal-hal lain yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Kemudian yayasan datang, mereka ngelihat ini tempat ini bagus sekali, kalau kita alih fungsikan menjadi salah satunya sentra distribusi sembako misalnya. Karena apa? Kan tempatnya luas dan sangat bisa mengikuti protokol kesehatan untuk COVID-19. Jadi
di sini tempat distribusi mereka gunakan, mereka pinjam, boleh nggak kita pakai ini sebagai sentra distribusi sembako? Oh ya silakan. Setelah itu ada lagi yayasan lain yang seperti mereka nanya, wah ini tempat ini bagus sekali, bisa nggak kita pakai untuk dapur umum gitu. Jadi dan juga ada kulkas untuk umum gitu. Terus ada untuk master class, terus ada pokoknya kegiatan-kegiatan sosial kecil yang lain yang ternyata walaupun kami secara operasional kami berhenti beroperasi, tapi di sisi lain tetap kita berfungsi alih fungsi jadi tetap untuk mengumpulkan massa tapi secara physical distancing. Dan hal-hal yang seperti ini yang saya pikir ternyata bukan cuma Rumah Sanur ketika dalam situasi normal adalah tempat untuk berkumpul secara sosial, kultural segala macam atau juga entertainment, hiburan, tapi juga ketika terjadi pandemi seperti ini tetap aja bisa berfungsi. Ada hal-hal lain yang tidak pernah kita duga. Dari situ saya sendiri semakin teryakinkan dan semakin nggak mau nyerah bahwa Rumah Sanur mesti harus tetap ada, karena di luar hal-hal kultural juga bisa di hal seperti ini tetap bisa berfungsi, walaupun tertatih-tatih tetap kita bisa membantu orang kayak gitu, tetap berfungsi baik gitu. Dan terasa bahwa Rumah Sanur ini adalah milik publik, sudah kebangun berarti ya. Jadi berarti ini bukan cuma rumah bagi para industri kreatif, tapi rumah bagi siapa saja ya. Rumah bagi siapa saja, dan sense of belonging yang seperti itu yang nggak pernah kita sangka, dan seberapa antusias mereka untuk ini jangan sampai hilang kayak betul. Kayak gitu. Dan saya pribadi sendiri juga sudah merasakan itu, karena begitu saya mau meeting di daerah Denpasar, mau rapat, di mana meetingnya? Rumah Sanur. Terus kita mau ada produk album launching, mau press conference, di mana press conference? Di Rumah Sanur. Kita mau ada pameran nih, teman-teman seniman-seniman dari luar Bali mau nongkrong, mau main ke Bali karena misalnya main di Festival Soundrenalin. Pre dan post partinya mau di mana? Di Rumah Sanur. Jadi mau bikin festival kecil-kecilan dengan budget terbatas di mana? Di Rumah Sanur. Harga bro. Nah, ini sebenarnya rasa ini kan sudah kebentuk gitu. Nah, dan apabila sekarang dengan pandemi ini menjadi sulit karena finansial backupnya yang dari event ini juga sulit, jelas saya dengar Rumah Sanur mengalami paceklik dan bisa dibilang megap-megap, survive berusaha banget untuk bisa survive. Nah, dan saya dengar ada crowdfunding untuk menjaga Rumah Sanur tetap buka. Beberapa teman-teman dekat saya dan bahkan orang-orang yang berada di belakang Apa Kabar Bali juga sangat membantu dan memberikan ide untuk kenapa nggak coba bikin crowdfunding aja. Kita melakukan crowdfunding yang ternyata approach kita, gaya kita mengemasnya disukai orang juga gitu. Misalkan jika kamu menyumbangkan 1 juta, ganjarannya kamu dapat ini, atau yang paling tertinggi misalnya kamu lebih dari 5 juta, kamu akan mendapatkan konser VIP dari The Hydrant misalnya seperti itu. Dan hal-hal kecil semacam itu ternyata disukai sekali oleh terutama teman-teman di Indonesia kan. Dan di situ justru menimbulkan kedekatan, dan salah satunya misalnya kayak Endah dan Reza kontak saya bilang, dia tuh gimana sih, kita mau banget ikut serta, pengen banget nolong, kasih tahu mesti ngapain, kita kerjain deh gitu. Jadi mereka akhirnya udah tak minta, bisa nggak nyanyi 3 lagu kayak apa, dan lalu bercerita kenapa kalian merasa dekat dengan Rumah Sanur dan kenapa harus Rumah Sanur itu dibantu, dan kenapa Rumah Sanur tidak boleh harus hilang gitu ya. Jadi ini sejauh ini kita sudah 50% dari target yang kita hendak capai. Menarik sekali yang Detu bilang tadi itu, bahwa Bali sendiri perlu tempat seperti Rumah Sanur karena Bali sendiri memang pada dasarnya adalah melting pot ya. Jadi kalau saya sendiri sih memang apabila tempat seperti Rumah Sanur ini hilang, bukan cuma Bali, Indonesia akan kehilangan sebuah ruang display tentang kegiatan kreatif yang terjadi di Indonesia dan di Bali. Misalnya seperti apa yang kita lakukan tahun lalu, contoh aja. Kalau mau nyebut angka, tahun lalu itu kita menyelenggarakan lebih dari 400 event dalam setahun dan mendatangkan lebih dari 6.000 orang dari workshop-workshop yang kita lakukan, dan bekerja sama dengan 200 lebih institusi, organisasi-organisasi sosial segala macam itu. Jadi belum lagi tempat di mana semua orang di Bali bisa berkumpul. Dan saya pikir menyambung apa yang Robi bilang tadi ya, di Indonesia itu nyaris tidak ada yang
seperti Rumah Sanur. Maksud saya ngomong seperti ini, sayang sekali kalau sampai tempat seperti Rumah Sanur ini hilang. Tempat yang dicari seperti ini betul-betul inklusif buat semua orang, itu saya pikir nggak ada di Indonesia, dan sayang sekali kalau jangan sampai tempat seperti ini hilang gitu ya. Dan saya pribadi memang saya bekerja di sini lebih banyak fungsinya lebih sebagai sukarelawan sebenarnya, saking cintanya saya sendiri, saking cintanya Rumah Sanur, dan kerja di sini lebih sering tidak digaji daripada digaji gitu. Karena dia itu sendiri memang udah passionnya ya, dari awal. Ya, saya sendiri juga tidak ingin tempat seperti ini hilang karena saya tahu betapa pentingnya tempat ini, dan apabila tempat seperti ini hilang itu adalah kerugian yang sangat besar. Rumah Sanur adalah aset Bali, aset Indonesia. Display dari yang disebut sebagai ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, dan saat ini Indonesia sendiri sedang berjuang untuk memajukan industri kreatif, dan syukur ada tempat-tempat seperti ini yang mendukung perjuangan itu. Dan apabila teman-teman merasa bahwa ini penting dan Rumah Sanur harus tetap buka, kami minta partisipasinya, kami minta uluran tangannya untuk berdonasi di link yang tertera di bawah ini. Dan kita semua sama-sama memiliki Rumah Sanur dan menjaga api di Rumah Sanur tetap menyala. Sampai jumpa di Apa Kabar Bali episode berikutnya.